Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi setiap orang percaya saat mereka memiliki kesempatan untuk duduk diam dan mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur. Namun sebelumnya, marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, untuk belas kasihan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berilah kami pemahaman yang benar, dan tuntunlah kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 adalah mazmur dalam pasal yang paling panjang dari semua kitab yang ada dalam Alkitab. Tetapi rasanya ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 119, kita tidak akan bosan. Karena kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang sangat indah dan cukup mudah untuk dipahami bagaimana orang-orang percaya memuji Tuhan, bagaimana orang percaya menyadari keberdosaannya, dan bagaimana orang percaya berjanji akan terus mencari Tuhan. Maka di ayat yang ke-10 yang baru saja kita baca, bisa jadi ini dikatakan sebagai kesimpulan dari Mazmur 119. Karena di sini telah dikatakan bahwa dengan segenap hatiku, jikalau kita membaca kitab Mazmur, sangat banyak kata hati disebutkan. Contoh ketika Daud menuliskan selidikilah hatiku, lihatlah hatiku, pandanglah kepada hatiku, dekatlah dengan hatiku, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, dan banyak kata hati disebutkan di dalam kitab Mazmur. Sehingga kata hati ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ketika pemazmur menuliskan dengan segenap hatiku, ia ingin berkata bahwa dengan segenap hidupku, dengan seluruh yang ada pada diriku, aku mencari Engkau, yaitu mencari Tuhan. Banyak orang mencoba mencari Tuhan dengan pikiran mereka, belajar teologi, belajar firman Tuhan, belajar teori-teori yang mendukung tentang ayat-ayat tertentu. Itu semua adalah baik. Tetapi banyak juga orang yang belajar hal-hal yang demikian, tetapi mereka tidak percaya kepada firman yang mereka telah baca. Mereka justru meninggalkan Tuhan. Setelah mereka tahu banyak hal, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itu artinya hanya pikiran mereka yang mencari Tuhan, hatinya tidak mencari Tuhan. Maka ketika kita berbicara hati, itu berbicara mengenai keseluruhan hidup. Ketika pemazmur berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, berarti pikirannya pun ada di sana, iman pun di sana ada, keseluruhan hidupnya pun ada di sana. Maka ketika kita disebut sebagai orang percaya, maka kita pun harus menyebutkan kata-kata ini. Tuhan, dengan segenap hatiku, aku ingin mencari Engkau. Bagaimana mencari Allah? Mencari Allah bukan berarti seperti kita mencari sebuah harta karun yang tersembunyi, atau sedang mencari sesuatu benda yang hilang. Tapi mencari Allah ialah melihat kehadiran Allah dalam setiap momen yang telah kita alami. Contohnya dalam hal yang sangat sederhana. Ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita sadar kita sedang bersama dengan Tuhan. Ketika kita sekolah, maka kita tahu bahwa kita harus belajar sungguh-sungguh karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita tahu Tuhan sedang bersama dengan kita. Maka mencari Allah adalah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik karena kita sadar Tuhan sedang berada di samping kita. Namun, mencari Allah tidak cukup hanya demikian. Sama seperti yang saya katakan tadi, mencari Allah ialah artinya mencari kebenaran Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan yaitu dalam Alkitab. Tuhan menyatakan dirinya di dalam firman-Nya
Ia menceritakan apa yang ia inginkan, apa yang tidak ia inginkan, apa yang menjadi karya dari dia, semua dia ceritakan dalam Alkitab. Maka jikalau kita ingin mencari Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan, dan kita akan menemukan dia di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, pemazmur menutup ayat ini dengan berkata, "Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu." Saat kita sudah mencari Tuhan dalam kebenarannya, saat kita sudah mencari Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari, maka kita harus berdoa, "Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu." Banyak orang yang sudah tahu yang benar, tetapi akhirnya mereka melakukan yang salah. Banyak orang yang sudah tahu yang baik, tetapi justru mereka melakukan hal yang bertentangan dengan yang baik. Banyak orang tahu apa itu yang benar, tetapi justru mereka melakukan yang salah. Maka orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya harus berdoa sungguh-sungguh supaya tidak meninggalkan firman itu, supaya tetap mengingat firman itu. Di dalam bahasa Inggris, kata menyimpang disebut sebagai wander, artinya adalah tersesat. Sehingga jangan sampai kita tersesat dalam firman-Nya. Kita tahu yang benar tapi kita tidak mengerjakannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus setia mencari wajah-Nya, mencari kehadiran-Nya di dalam setiap hidup kita dengan segenap hati. Amin. Bapa dalam surga, tuntunlah kami untuk tetap setia mencari wajah-Mu seumur hidup kami dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami sehingga kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.